Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Misna Adam. Dan saya Wamulyanti. Masih bikin itu. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan Islam di Indonesia. 1. Buatlah contoh strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para ulama melalui jalur perkawinan. Contoh pada pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Mas Pungkuati. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Mas Pungkuati dianggap sebagai perjodohan yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Priangan. Penelitian yang dilakukan Asobana Hadja Saputra hingga pertengahan abad ke-20 menyebut jika tahun 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati. Pada saat itu Sunan Gunung Jati telah resmi menikah dengan putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Geulis, yaitu Nyai Mas Pungkuati. Setelah mendapat kedudukan sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati segera merubah bentuk pemerintahannya menjadi kerajaan Islam. Perubahannya dilakukan untuk memperkuat kekuatan Islam di tanah Sunda dan menyebarkan keluar Cirebon. Nomor 2. Buatlah contoh strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para ulama melalui jalur tasawuf. Pertama, pendidikan. Para sufi menyebarkan ajaran Islam dan mengajarkan masyarakat tentang aturan-aturan dan pengajaran masyarakat tentang aturan-aturan dan syariat-syariat Islam. Salah satunya adalah dalam bentuk pondok-pondok pesantren. Para sufi mengajarkan ilmu Islam pada masyarakat setempat. Melalui pesantren ini, banyak dihasilkan santri-santri yang kemudian juga menyebarkan agama Islam. Kedua, seni. Sebagian dari para sufi juga ahli di bidang seni. Mereka menciptakan seni-seni yang bernuansa Islami untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus mengajarkan syariat Islam pada para penonton yang tidak lain adalah masyarakat Asia Tenggara. Adapun seni yang dikembangkan dapat berupa syair-syair, wayang atau seni-seni lainnya. Selanjutnya, para sufi juga ada yang menikah dengan putri-putri bangsawan setempat. Hal ini juga menjadikan penyebaran Islam di Asia Tenggara dapat berkembang dengan pesat. Nomor 3. Sebutkan bukti-bukti sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia menurut teori Gujarat. 1. Batu nisan Sultan Samudera Pasai Malik Al-Saleh tahun 1297 dengan corak khas batu nisan pekuburan Islam dari Gujarat. 2. Corak Islam di Indonesia dengan Gujarat sama-sama dipengaruhi aliran Sufi. 3. Adanya jalur perdagangan yang erat antara India dan Cina. Nomor 4. Jelaskan maksud dari tahap terbentuknya kerajaan Islam dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Nusantara adalah proses penyebaran agama Islam di Nusantara atau sekarang yang disebut sebagai Indonesia. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11, meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya. Butuh rujukan pada akhir abad ke-16. Islam telah melampaui jumlah penghanut Hindu dan Buddhisme sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Bali pertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut animisme sampai abad ke-17 dan 18, ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Dan nomor 5, tuliskan sekurangnya 4 contoh karya sastra Islam yang merupakan peninggalan sejarah bercorak Islam. Pertama, Gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji. 2. Syair-syair Hamzah Fansuri. 3. Syair Abdul Muluk yang mengisahkan peperangan kerajaan Islam di India melawan bangsa Mongol. 4. Kitab Bustanus Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Raniri.
Demikian dari hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.